Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah video pertama aku di YouTube yang ngobrol secara langsung di depan kamera gini. Jujur aku agak kikuk juga karena ini baru pertama kali, tapi semoga apa yang aku share di sini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Baik, aku mau sharing tentang perjalanan menyusui saya dari bayi, dari usia 1 hari sampai sekarang dia udah 15 bulan. Nah, ibu-ibu pasti yang udah pernah menyusui pasti udah tahu banget gimana perjuangannya menyusui itu seperti apa. Dan gak salah juga sih kalau yang belum pernah ngalamin menyusui itu menganggap emang kenapa sih nyusuin itu emang susah apa, bukan itu emang sudah naluri sebagai ibu ya yang akan melalui hamil, melahirkan, dan itu menyusui sudah normal dan sudah sewajarnya. Iya memang setiap ibu itu punya naluri untuk menyusui, punya fasilitas untuk menyusui anaknya tentu, tapi setiap ibu itu punya pengalaman, punya perjalanan hidup, punya pengalaman dalam menyusui itu berbeda-beda. Sama seperti aku, mungkin pengalaman aku ini pasti berbeda ya sama orang lain, sama ibu-ibu lainnya. Nah, jadi ini aku ceritain aja. Aku tuh hamil, jujur itu kurang banget pengetahuan tentang menyusui. Kayak udah sotoy gitu loh. Yang aku cari tuh ya cuman persiapan melahirkan aja dan persiapan stamina saat aku hamil gitu. Gak mikirin tentang proses nyusuin. Ya sama sih pikiran aku dulu tuh, ya udah abis melahirkan ya pasti bakal nyusuin, ya udah naluri aja gitu. Ternyata enggak seperti itu. Pemikiran aku tuh berubah ketika anak aku tuh baru lahir. Setelah lahir aku mau nyusuin, anakku nangis terus, air susunya nggak keluar dong. Bingung aku, kayak sampai bingung gitu loh. Anakku mau nyusu tapi air susu aku nggak keluar, bukannya udah harusnya keluar ya. Begitu anak keluar, bahkan putingnya aja tuh nggak keluar, nggak ada gitu ya. Apa sih, masih kecil gitu loh. Ya ampun, selama ini aku nggak tahu apa-apa dong. Selama hamil ini aku nggak tahu info apapun tentang menyusui, padahal ini adalah bagian penting dalam perjalanan hidup anak. Itu yang aku pikirkan saat itu aku langsung searching saat itu juga, gimana kalau nggak bisa langsung nyusuin, terus anakku minum apa saat aku susunya nggak keluar gitu, asinya nggak keluar gitu. Aku searching, aku tanya teman-teman juga, dan alhamdulillah banyak orang-orang baik yang share ke aku kalau nggak apa-apa, hal itu normal kalau air asi kamu nggak keluar saat baru pertama kali kamu melahirkan, nanti akan lama-lama keluar, dan baby kamu tuh masih bisa tahan kok sampai dua harian gitu, karena dia masih punya cadangan makanan saat dia di dalam perut gitu. Dan aku udah mulai tenang, dan alhamdulillahnya anakku tuh juga anteng gitu, nggak rewel sama sekali. Tapi saat itu mungkin dia udah kepengen minum banget, aku bingung juga, dan aku sempet, ini kebodohan aku sih, aku sempet minta beliin susu formula dan dibeliin dot. Aku nggak ngerti tuh, aku minta dibeliin sama suamiku. Waktu itu suamiku baru balik dari Bekasi, jadi aku melahirkan nggak didampingin suamiku karena aku pecah ketuban dulu, nggak tahu kalau itu akan lahiran hari itu juga. Suamiku masih di stasiun, baru mau ke rumah sakit. Aku minta dia mampir ke Alfamart buat beli susu formula buat bayi yang baru lahir. Udah sampai segitunya, sampai aku nggak mikir panjang gitu. Dan alhamdulillahnya air susu formula itu nggak jadi kebeli, kayak nggak ada gitu di Alfamart. Dan akhirnya aku bisa nyelamatin anakku untuk nggak minum susu apapun selain asi aku. Dan saat itu memang aku tuh cuman peres-peres putih
penting aku aja supaya keluar kolostrumnya, walaupun cuma setetes 2 tetes. Memang kebutuhan bayi itu yang baru lahir itu kan baru kecil banget ya, kalau nggak salah itu sebiji kelereng atau sebesar apa itu ya ukuran lambungnya. Semakin besar usianya maka ukuran lambungnya itu juga semakin besar. Jadi aku udah mulai tenang di situ. Aku mau pulang ke rumah itu, di rumah itu juga hasilnya aku udah mulai keluar. Aku seneng banget. Aku makan yang banyak waktu itu, makan sayur yang banyak, sampai akhirnya hasil aku bisa keluar. Dan alhamdulillah bisa dikatakan banjir, sampai merembes-merembes kayak gitu. Aku sampai ganti baju berapa kali sehari karena bener-bener basah semua gitu daster yang aku pakai. Aku nggak tahu kalau waktu itu aku langsung minumin anakku susu formula, mungkin aku nggak bisa kasih ASI sampai sekarang. Nah lanjut setelah ASIku keluar itu juga perjalanannya lumayan historikal gitu ya. Ternyata yang namanya menyusuin itu sakitnya minta ampun ya. Bener-bener aku sampai lecet. Kalau berdarah sih enggak, tapi sampai lecet. Kan bener-bener anakku tuh menghisapnya tuh kuat banget. Dan tapi aku bersyukur berarti anakku sehat walafiat, karena hisapan dia sangat kuat gitu. Dan aku seneng banget waktu itu aku bisa nyusuin, walaupun aku sendiri masih kesusahan cari posisi yang nyaman, yang enak. Gimana sih, aku sampai bingung yang nyusuinnya posisinya kepalanya kayak gini bener gak sih, aku pindah lagi ke kiri bener gak sih kayak gini. Walaupun aku kesakitan, aku gak nyaman, tapi yang penting dia nyaman deh, dia bisa nyusu gitu. Sampai waktu itu maaf, payudara aku besar sebelah karena aku cuma bisa nyusuin di sebelah kanan, di sebelah kiri aku kesusahan. Dan alhasil ya putingnya memang beda, putingnya baru menonjol yang sebelah kanan, yang kiri tuh belum sama sekali. Dan waktu itu aku kalau ini yang nggak dikeluarin ini akan mampet dan aku bisa sampai meriang gitu. Akhirnya aku paksain gimana posisinya aku, walaupun waktu itu aku nggak nyaman sama sekali. Yang penting dia bisa nyusu dengan nyaman, dengan tenang. Dan waktu itu early air atau let down reflex atau asinya itu sampai benar-benar banjir, sampai anakku minum glek gitu. Jadi aku seneng banget, walaupun dia memang agak kewalahan dan agak logika apa sih tersedak gitu ya kalau habis nyusu. Asiku tuh banjir banget. Itu perjalanan mengasih aku sampai dia 3 bulan. Di usia 3 bulan aku kayak ngalamin mimpi buruk banget. Tahu nggak apa? Nursing strike atau yang namanya mogok nyusu, mogok nenek, yang aku sendiri nggak tahu itu kenapa. Nggak tahu, tiba-tiba aja di usia 3 bulan anakku tuh nggak mau nyusu. Aku sampai jungkir balik, seriously jungkir balik, bener-bener jungkir balik. Aku sampai kayak sapi ngasih susunya, bener-bener aku nungging di atas dia supaya dia mau nyusu, karena dia sama sekali nggak mau nyusu. Jadi selama dia nggak mau nyusu, aku pompa. Memang aku udah pompa dari awal juga, pompa terus aku kasih dia pakai sedotan atau pakai sendok, dia mau. Tapi kalau dia lihat payudara aku, dia kayak udah ngeliat hal yang sangat menakutkan buat dia. Kalian tahu gak sih apa yang aku rasakan saat itu? Stres, bener-bener stres, down. Kayak anakku loh gak mau nyusu sama aku, apalagi di usia 3 bulan. Dia cuman minum ya dari ASI aku, tapi dia gak minum apapun dari aku, gak mau nyusu aku gitu. Gimana hancurnya hatiku waktu itu. Aku sampai ngunci diri di dalam kamar sama anakku supaya aku mau anakku minum, tapi aku terlalu memaksakan. Ini gak baik, aku terlalu maksain anakku buat nyusu. Jadi akhirnya dia takut, mungkin dia trauma, mungkin dia juga trauma karena aku terlalu maksa, terlalu mendodol-dodolkan gitu ya. Mungkin dia lagi gak mau nyusu tapi aku paksa aja. Oke, nanti aku
mungkin bisa cerita di video selanjutnya tentang nursing strike, karena nursing strike ini juga panjang banget dan detail, kenapa-kenapanya, penyebabnya kenapa, caranya gimana, itu juga panjang banget ceritanya. Di sini aku mau cerita secara umumnya aja. Akhirnya aku bisa melewati nursing strike ini dengan relaksasi mandiri. Aku relaksasi di usia 3 bulan itu sampai 5 bulan, jadi ya 2 bulan aku ngerasain anakku nggak mau nyusu sama aku. Nyusunya gimana, kalau malam waktu dia udah merem dia mau nyusu sama aku, tapi begitu melek dia nggak mau nyusu sama sekali. Itu nggak bisa diceritain lagi gimana rasa sedihnya. Mungkin kalau aku nggak kuat mental kali ya, atau udah bodo amat, aku nggak peduli, aku nggak akan nyusuin lagi dan aku nggak berjuang buat dia menyusu. Tapi kan aku tahu ini kewajiban aku sebagai seorang ibu untuk tetap memberikan ASI kepada anakku, dan ini sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Aku akan perjuangkan ini, dan mungkin kalau aku waktu itu aku nyerah, aku nggak akan ada di posisi sekarang. Bisa nyusuin saya sampai usia 15 bulan itu juga termasuk aku nggak nyangka juga, karena ya di awal-awal perjalanan menyusui itu juga sangat bikin stres. Ya bisa dibilang bikin stres, karena ternyata seperti roller coaster, dari puting lecet, nggak mau nyusu, terus juga aku down juga. Aku harus relaksasi mandiri. Waktu itu aku lakuin adalah aku telanjang dada, Sia juga, aku gendong dia, kita tiduran. Dia dulu waktu kecil suka banget tiduran di dada aku tidurin dia di sini selama mungkin waktu dia tidur juga, dengan harapan saat dia haus dia akan cari nenek. Dan alhamdulillah cara itu berhasil. Itu nggak cuma sekali 2 kali aku lakuin, itu sangat sering. Dan juga yang penting adalah afirmasi. Ketika dia mau tidur, aku selalu afirmasi dia untuk dia mau nyusu sama aku minta maaf kalau selama ini aku terlalu maksain dia buat nyusu dan buat nerima aja sih gitu. Kita nggak perlu berekspektasi tinggi, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kayak gitu. Lanjut.